Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Sebuah kontes diadakan untuk menentukan mana Promokido yang asli. Dalam perjalanan untuk mendapatkan badge terakhirnya, Satoshi dan kawan-kawan tiba di sebuah danau besar. Menurut buku panduan, ini adalah Danau Slowpoke, di mana Pokemon tersebut banyak berkeliaran di sini. Mereka lalu melihat gundukan tanah yang terlihat mencurigakan, dan benar saja dari dalam tanah tadi muncullah Tim Rocket. Tim Rocket mengaku sudah lama bersembunyi di bawah tanah, menunggu mereka datang ke sini. Daripada itu, Tim Rocket menyuruh mereka untuk menyerahkan Pikachu jika tidak ingin ada yang terluka. Satoshi pantang mundur membela Pokemonnya, dan lebih daripada siap bertarung melawan Tim Rocket. Saat pertarungan itu baru akan dimulai, Slowpoke yang membawa bendera kuning lewat di hadapan mereka. Slowpoke berjalan melewati mereka dengan santainya, lalu duduk di tunggul danau untuk memancing. Tim Rocket merasa terganggu dengan kehadirannya, dan menyuruh Slowpoke itu untuk menyingkir. Setelahnya seorang suster datang mampir mereka, menyatakan justru merekalah yang seenaknya masuk ke wilayah Slowpoke. Slowpoke sering pergi ke danau untuk bersantai, yang mana ini bisa meringankan beban pikiran mereka. Suster lalu menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Satoshi menjawab mereka hanya lewat saja, karena tujuan aslinya masih sangat jauh sekali. Sedangkan Tim Rocket kesulitan menjawab, karena tidak mungkin mereka bilang sedang mengikuti Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket pun berbohong bahwa mereka sedang melakukan petualangan juga. Kemudian suster mengajak mereka semua mampir ke kuil Slowpoke untuk makan siang. Dikatakan tempat ini didirikan oleh seorang biksu yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Slowpoke. Mereka terus berjalan sampai tiba di pusat kuil, di mana patung emas Slowpoke berada di tengah-tengahnya. Setelah melihat patung itu, Tim Rocket membayangkan apa jadinya jika bos menerima patung emas tersebut. Dan mereka pun sudah memutuskan untuk mencurinya saat tidak ada yang melihat. Suster lalu menyajikan makanan kepada mereka. Selain itu, ada banyak pengunjung yang datang ke tempat ini hanya untuk bermeditasi. Sebelumnya juga ada cucu Promokido yang mampir ke sini, yang langsung dikenali Satoshi sebagai rivalnya, yaitu Shigeru. Suster mengatakan mereka juga bisa mencobanya kalau mau. Satoshi yang bertekad untuk mengalahkan Shigeru langsung mau bermeditasi. Ketika ditanya apakah Tim Rocket juga mau ikut, mereka bilang akan mengikuti meditasi juga. Padahal mereka hanya mencari kesempatan saat semuanya sibuk dan mencuri patung emas Slowpoke. Satoshi dan kawan-kawan menyadari niat jahat Tim Rocket, tapi mereka berupaya sekeras mungkin agar tidak ketahuan. Singkat cerita, mereka dibawa ke ruang meditasi. Di situ ada banyak sekali para pengunjung yang berkumpul. Tapi kalau mereka tidak fokus akan langsung dipukul pakai kayu. Tim Rocket akhirnya menyesal mengikuti aktivitas ini. Satoshi yang memulai meditasi membayangkan dirinya berada di arena Johto League. Mereka yang gagal mengosongkan pikirannya langsung dipukul pakai kayu. Oleh karenanya suster menyuruh mereka untuk menggosok dan membersihkan lantai. Hal ini akan membantu mereka untuk mengosongkan pikirannya dengan cepat. Satoshi dan Tim Rocket mulai berlomba, siapa yang lebih dulu membersihkan kuil. Meskipun pada akhirnya berantakan, jadi suster menyuruh mereka untuk bekerja sungguh-sungguh. Setelah bersusah payah, akhirnya lantai bersih juga. Tim Rocket langsung kepikiran tentang patung emas. Satoshi dan kawan-kawan mengajak mereka memancing, tapi Tim Rocket menolak karena kecapean, yang padahal mereka ingin mencuri patung emas Slowpoke. Supaya tidak terlihat mencurigakan, mereka menyuruh Nyasu untuk ikut memancing, meninggalkan Musashi dan Kojiro yang mulai melancarkan aksi jahat mereka. Setibanya di depan danau, mereka melihat Slowpoke yang sangat mahir dalam memancing. Tapi setelahnya mereka langsung melepaskan Pokemon yang sudah ditangkap tadi. Kenyataannya saat dicoba ternyata tidak semudah itu. Tidak ada satupun yang menggigit umpan mereka. Kasumi yang putus asa lalu melemparkan Nyasu ke danau agar ia bisa berkomunikasi dengan para Pokemon. Nyasu mengungkapkan bahwa para Pokemon mengetahui bahwa Slowpoke tidak akan menangkap mereka. Jadi mereka memilih menggigit ekor Slowpoke ketimbang umpan lainnya. Hal ini juga dibenarkan oleh suster, bahwa Slowpoke melakukan itu hanya untuk bermain-main. Tiba-tiba Shellder menempel pada ekornya, yang artinya Slowpoke itu sebentar lagi akan berevolusi.
Di saat yang bersamaan, tim roket berhasil mencuri patung emas dan melaju pergi ke danau. Yasuo yang melihat akan hal ini segera bergabung dengan teman-temannya. Akhirnya Satoshi dan kawan-kawan tahu mereka telah ditipu oleh tim roket. Ketika patung emas yang dikendalikan tim roket hendak menabrak suster, Slowpoke akhirnya berevolusi menjadi Slowbro. Slowbro melancarkan confusion untuk menggoyang-goyangkan patung emas hingga tim roket keluar dari dalamnya. Kemudian Slowbro mengantarkan patung emas itu kembali ke tempat asalnya di kuil. Suster menyatakan alasan Slowpoke pergi memancing adalah untuk mencari Shellder, Pokemon yang membantunya berevolusi ke tahap yang lebih tinggi. Mereka lalu mengalihkan perhatiannya kepada tim roket yang pingsan, dan Suster punya ide yang bagus untuk mereka. Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka lagi, sementara tim roket dibiarkan tinggal di kuil untuk membayar perbuatan mereka. Ditambah lagi ada Delibird yang datang untuk menagih hutang. Satoshi dan kawan-kawan berada di restoran saat mereka mendengar melalui radio bahwa acara Propokido akan segera dimulai. Dalam acaranya tersebut, Propokido menjelaskan secara teori, kristal berkedip Starmie digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk dari luar angkasa. DJ Kurumi lalu mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan live acara tersebut besok pada pukul 1 yang akan dilaksanakan di Pekan Raya Marontau. Takeshi sangat senang karena DJ Kurumi juga akan berada di sana dan dengan cepat membuka buku panduannya untuk menemukan di mana kota itu berada. Rupanya ada di jalan menuju Blacktron City, sehingga tidak ada salahnya mereka mampir dulu ke sana. Tim roket yang kelaparan pingsan di tengah jalan, tapi menemukan ada banyak poster yang mengiklankan acara Propokido. Acaranya sendiri terdiri dari kuis tanya jawab dengan Propokido, dan setelah acaranya berakhir ada makan siang gratis untuk bintang acara tersebut. Tim roket yang bersemangat lalu menyamar menjadi Propokido, DJ Kurumi serta produsernya. Tak lama kemudian Suster Joy menghampiri mereka dan terkejut karena mereka tiba lebih awal. Tim roket mengungkapkan bahwa mereka hanya ingin bertemu dengan para penggemar setia mereka sesegera mungkin. Terkesan dengan hal tersebut, Suster Joy langsung mengantarkan mereka ke panggung. Tim roket melahap semua makanan yang dipersiapkan untuk bekal besok. Selagi mereka makan, Suster Joy menanyakan apakah Propokido mau menyapa para penggemarnya, yang kebanyakan terdiri dari anak-anak. Kojiro takut tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan anak-anak tersebut. Jadinya Yasuo sembunyi di belakangnya sambil membaca buku untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan anak-anak. Kagum dengan pengetahuan Propokido, anak-anak bertanya lebih banyak padanya. Tentunya Kojiro bisa menjawabnya dengan mudah, tapi sangat kewalahan karena pertanyaan yang tidak pernah berhenti. Anak-anak mulai mengajukan banyak pertanyaan terlalu cepat ketika sekelompok orang yang membawa kamera muncul di depan Musashi, yang mana mereka adalah klub penggemar DJ Kurumi. Mereka menyambut kedatangan idolanya dan meminta izin untuk mengambil fotonya. Musashi pun bertingkah seperti DJ Kurumi, walaupun masih agak canggung. Setelah semua aktivitas yang melelahkan tadi, tim roket bersantai di pemandian air panas. Mereka membicarakan semua fasilitas gratis yang bisa didapatkan hanya dengan menyamar saja. Keesokan paginya, Propokido dan DJ Kurumi yang asli tiba di hotel. Akan tetapi, Suster Joy mengatakan bahwa mereka sudah datang dan menunjukkan Propokido dan DJ Kurumi yang sedang sarapan. Anak-anak di hari sebelumnya mendekati Propokido. Mereka sangat marah karena Propokido memberi informasi yang salah tentang Pokemon. Mereka pun mulai meragukan kemampuannya sebagai seorang profesor. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan kawan-kawan tiba. Takeshi langsung tergila-gila pada DJ Kurumi, sampai kemudian Kasumi menjewer kupingnya lagi. Suster Joy lalu minta mereka untuk mengecek siapakah orang-orang yang mengaku sebagai Propokido. Tim roket bersembunyi di bawah meja untuk menghindari Satoshi dan kawan-kawan. Namun Propokido membentak mereka untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tim roket bersikeras mereka adalah yang asli, sehingga diadakanlah sebuah kontes untuk membuktikan mana Propokido yang asli. Propokido menyanggupi tantangan tersebut, sedangkan Kojiro dipaksa teman-temannya untuk menyetujuinya. DJ Kurumi menyambut para peserta dalam sebuah kontes untuk menentukan mana Propokido yang asli. Kontes ini akan terdiri dari 3 pertanyaan. Siapa yang menjawab 2 dari 3 pertanyaan dengan benar, maka ia dianggap sebagai pemenangnya. Suster Joy kemudian membaca pertanyaan pertama, apa bentuk evolusi dari Slowpoke? Yang meskipun Propokido menjawab dengan benar bahwa Slowpoke akan berevolusi menjadi Slowbro.
Ternyata masih ada lanjutan pertanyaannya. Pertanyaan lanjutan itu menanyakan apa nama move yang dipelajari Slowpoke setelah mencapai level 46. Kojiro tidak tahu apa-apa dikarenakan menderita amnesia. Yang untungnya itu adalah jawaban yang benar, sehingga Kojiro pun mendapatkan poin pertama. Propokido segera menyusul dan berhasil menjawab pertanyaan kedua dengan mudah. Karena takut kalah, Yasuo yang menyamar menjadi produser menyatakan pertanyaan terakhir diubah menjadi kontes puisi. Kojiro semakin optimis karena pernah mendapatkan juara stand up puisi sewaktu masih SD. Masing-masing Propokido pun mulai membacakan puisinya. Setelah melalui banyak pertimbangan, Suster Joy menyatakan yang mana Propokido yang asli dan menuduh Kojiro adalah yang palsu. Suster Joy menjelaskan bahwa Kojiro tidak memiliki pemahaman tentang puisi Pokemon. Berbeda dengan Propokido yang memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu kekuatan untuk menyatukan perasaan yang mendengar puisinya. Bukti semakin kuat ketika Sonansu keluar dari balik mantel. Setelah ketahuan, tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka. Tim Rocket menggunakan smoke screen untuk membantu pelarian mereka, membawa lari semua makanan yang telah disediakan. Tapi Propokido mengeluarkan biji yang diperintahkan untuk memotong tali yang membawa barang curian tadi. Satoshi dan kawan-kawan lalu meraih makanan sebelum menyentuh tanah. Setelahnya Propokido merintahkan biji gas untuk mengusir tim Rocket ke tempat yang sangat jauh. Anak-anak berlari menemui Propokido dan minta maaf karena telah meragukan kemampuannya. Propokido sama sekali tidak keberatan dan menjelaskan lebih banyak Pokemon kepada mereka. Tim Rocket yang tergantung di tebing berteriak minta tolong, hingga dahan itu akhirnya patah dan mereka jatuh ke jurang.